di sebuah sudut trotoar yang tidak terlalu luas. Aku berdiri di balik gerobak kayu yang catnya sudah mulai mengelupas di beberapa bagian. Suara bising kendaraan yang berlalu lalang menjadi musik latar keseharianku. Tangan kananku memegang sodet besi, sementara tangan kiriku sesekali mengelap keringat yang bercampur dengan uap panas dari wajan besar berisi minyak mendidih. Di dalam wajan itu, belasan bakwan dan tahu isi sedang berenang, berubah warna perlahan dari putih pucat menjadi kuning keemasan yang menggoda. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak melewatkan satupun bagian dari perjalanan hidupku yang akan membuktikan bahwa roda kehidupan itu benar-benar berputar. Dan komen juga ya, berasal dari kota mana saja? Sekarang kita lanjutkan ceritanya. 1 porsi bakwan. Mbak, yang garing ya? Ucap seorang pelanggan tetapku. Seorang tukang ojek yang baru saja menepikan motornya. Aku tersenyum tulus. Sebuah senyum yang coba aku pertahankan meski pinggangku rasanya ingin patah setelah berdiri hampir 7 jam tanpa henti. Siap Pak, tunggu sebentar ya. Ini lagi pas banget garingnya. Jawabku dengan nada riang yang dipaksakan. Saat aku sedang sibuk membungkus pesanan itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap tiba-tiba berhenti tepat di depan gerobakku. Kehadiran mobil itu terasa sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh dan becek karena sisa air hujan. Jantungku berdegup kencang. Aku sangat mengenali plat nomor mobil itu. Pintu penumpang terbuka dan keluarlah seorang wanita paruh baya dengan pakaian yang sangat elegan. Tas bermerek tergantung di lengannya dan kacamata hitam bertengger di hidungnya, seolah dia tidak ingin matanya yang berkelas itu melihat kekumuhan di tempat ini. Dia adalah Ibu Ratna, mertuaku, wanita yang selalu memandangku seolah-olah aku adalah noda di atas kain sutra putih keluarganya. Beliau berjalan mendekat dengan langkah yang sangat hati-hati, seakan takut alas kaki mahalnya menyentuh aspal yang sedikit kotor. Saat jaraknya tinggal 1 meter dari gerobakku, dia menutup hidungnya dengan sapu tangan kecil yang sudah disemprot parfum mahal. Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa jijik yang sangat mendalam. Astaga, Sinta, sampai kapan kamu mau membuat malu keluarga saya dengan berdiri di pinggir jalan seperti ini? Suaranya melengking, cukup keras untuk membuat beberapa pembeli yang sedang antre menoleh ke arah kami. Aku terdiam sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Ibu, kenapa ibu kesini? Kalau mau ketemu Sinta. Nanti Sinta pulang ke rumah saja, Bu. Ucapku lirih, mencoba menjaga sopan santun, meski harga diriku baru saja dainokin Jack di depan umum. Ibu Ratna tertawa sinis, sebuah tawa yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Pulang? Ke rumah? Untuk apa? Untuk apa? Supaya kamu membawa bau minyak tengik ini ke dalam rumah saya? Lihat dirimu, Sinta, rambut acak-acakan, baju penuh noda minyak, dan tangan yang kasar. Apa kamu tidak punya harga diri? Suamimu itu, Arya. Dia punya posisi yang bagus di kantornya. Tapi istrinya malah jadi penjual gorengan pinggir jalan. Kamu benar-benar sampah yang tidak tahu cara berterima kasih karena sudah diterima di keluarga kami. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Aku bisa merasakan wajahku memanas. Bukan karena panasnya kompor, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Air mata mulai menggenang di sudut mataku, tapi aku berusaha sekuat tenaga agar tidak tumpah di hadapannya. Aku tidak ingin dia melihatku lemah. Bu, pekerjaan ini halal. Sinta cuma mau bantu Arya mencukupi kebutuhan kita. Ibu tahu kan, kalau cicilan rumah dan biaya lainnya sangat besar. Jawabku dengan suara bergetar. Halal katamu, halal. Jangan pakai alasan klise itu untuk menutupi rendahnya derajatmu. Kamu itu memang tidak punya kelas. Seharusnya Arya menikah dengan wanita pilihanku dulu. Seorang dokter
atau pengusaha. Bukan anak yatim piatu yang modalnya cuma bisa goreng tepung. Kamu tahu tidak, teman-teman arisanku kemarin bertanya, siapa wanita yang mereka lihat jualan di pinggir jalan ini? Aku sampai harus berbohong dan bilang kalau itu asisten rumah tanggaku yang sedang cari uang tambahan. Memalukan. Ibu Ratna melangkah lebih dekat, lalu dengan sengaja menyenggol salah satu wadah plastik berisi cabai rawit hingga jatuh ke tanah dan isinya berhamburan di antara beceknya jalanan. Ia tidak minta maaf, malah menatapku dengan tatapan kemenangan. Berhenti melakukan ini sekarang juga, atau aku akan pastikan Arya menceraikanmu. Kami tidak butuh uang receh hasil jualan gorengan yang kotor ini. Kamu hanya merusak reputasi keluarga kami. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam mobilnya tanpa menoleh lagi. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot dan hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku berdiri mematung di depan gerobak. Tanganku masih memegang sodet, tapi fokusku sudah hilang entah kemana. Pembeli yang tadi menunggu akhirnya pergi begitu saja karena merasa tidak nyaman dengan yang baru saja terjadi. Aku menatap cabai rawit yang berserakan di tanah, sama seperti perasaanku saat ini. Hancur, kotor, dan tidak berharga. Tiba-tiba, gerimis mulai turun lagi, membasahi dahi dan pipiku. Aku tidak tahu apakah yang membasahi pipiku ini adalah air hujan atau air mata yang akhirnya tak terbendung lagi. Aku bertanya-tanya di dalam hati, apakah salah jika aku hanya ingin mandiri? Apakah hina jika tanganku harus berlumur minyak demi membantu ekonomi suamiku? Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat berat. Rumah yang aku tempati bersama Arya adalah rumah yang sebagian besar uang mukanya berasal dari tabungan pribadiku sebelum menikah. Namun Ibu Ratna selalu merasa bahwa itu adalah hasil kerja keras anaknya sendiri. Saat aku masuk ke dalam, aku melihat Arya sedang duduk di sofa ruang tamu sambil memijat keningnya. Wajahnya terlihat sangat stres. "Mas, sudah pulang?" tanyaku pelan, sambil berusaha menyembunyikan wajah sembabku. Arya menoleh, tapi matanya tidak memancarkan kehangatan seperti biasanya. Ada rasa kesal yang tertahan di sana. "Sinta, tadi ibu telepon, beliau marah besar. Benar kamu masih jualan gorengan di tempat yang sama setelah aku minta kamu berhenti?" Aku menghela napas panjang, meletakkan tas kecilku di atas meja kayu yang sederhana. "Mas, gorengan itu yang bayar tagihan listrik bulan lalu saat gajimu habis untuk bayar cicilan mobil. Ibu, gorengan itu juga yang beli obat buat kamu pas kamu sakit minggu lalu. Kenapa Mas lebih dengerin gengsi ibu daripada kenyataan kalau kita butuh uang itu?" Arya berdiri, suaranya naik 1 oktav. "Tapi bukan begini caranya, Sin. Ibu benar, aku ini punya jabatan. Kalau kolega kantor atau atasan, aku lihat istrinya jualan di pinggir jalan, karirku bisa hancur. Kamu itu keras kepala sekali. Ya, apa susahnya jadi ibu rumah tangga saja di rumah? Urus rumah yang benar. Jangan bikin malu." Kata-kata Arya barusan terasa lebih tajam daripada semua hinaan Ibu Ratna di pinggir jalan tadi. Suamiku, orang yang aku cintai, ternyata juga memandang pekerjaanku sebagai sebuah aib. Dia tidak melihat betapa perihnya mataku terkena uap minyak setiap hari. Dia tidak melihat betapa kakiku sering membengkak karena berdiri terlalu lama. Yang dia pedulikan hanyalah apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Aku terdiam, masuk ke dalam kamar, dan mengunci pintu. Di dalam kegelapan kamar, aku duduk di lantai. Bersandar pada tempat tidur, aku menyentuh kantong tersembunyi di dalam tasku. Di sana ada sebuah buku catatan kecil. Buku itu berisi catatan pesanan online yang selama ini aku kelola secara sembunyi-sembunyi melalui media sosial tanpa sepengetahuan Arya maupun ibunya. Dalam 1 bulan terakhir, pesanan gorengan beku atau frozen food buatanku mulai meledak. Banyak orang dari luar kota yang memesan karena katanya bumbu gorenganku sangat unik dan berbeda. Di dalam buku itu, angka-angka yang tertulis
bukanlah angka kecil. Omsetku bulan ini sebenarnya sudah menyamai 3 kali lipat gaji Arya di kantor. Namun, aku belum berani mengatakannya. Aku ingin membuktikan sesuatu. Tapi, entah apakah aku sanggup bertahan di rumah ini sampai saat itu tiba. Saat aku sedang merenung, sebuah notifikasi masuk ke ponselku. Itu adalah pesan dari seorang investor kuliner yang sudah lama memantau akun usahaku di media sosial. Dia ingin bertemu besok untuk membicarakan kerjasama besar. Aku menatap layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Ini adalah peluang emas. Tapi di sisi lain, ini berarti aku harus semakin pandai bersandiwara di hadapan mertuaku yang semakin hari semakin bertindak semena-mena. Aku menutup mata sejenak, membayangkan wajah Ibu Ratna yang menghinaku tadi sore. Sebuah tekad muncul di dalam hatiku. Jika mereka ingin aku berhenti menjadi penjual gorengan pinggir jalan, maka aku akan berhenti. Tapi bukan untuk menjadi ibu rumah tangga yang lemah, melainkan untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Malam itu berlalu dengan kesunyian yang mencekam di dalam kamar. Di luar, suara rintik hujan yang menghantam atap seng terdengar seperti ribuan jarum yang menusuk harga diriku. Aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba tidur, bayangan wajah Ibu Ratna yang penuh penghinaan dan tatapan dingin Arya terus berputar-putar di kepalaku. Apakah pengorbananku selama ini tidak ada harganya sama sekali di mata mereka? Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju meja kecil di sudut kamar, lalu membuka laptop tuaku yang layarnya sudah sedikit bergaris. Aku melihat deretan pesanan yang masuk di aplikasi pesan singkat. Nama akun Gorengan Sinta Premium kini memiliki ribuan pengikut. Orang-orang menyukai inovasi yang aku buat, seperti bakwan jagung keju dan tahu isi daging asap yang bumbunya aku racik sendiri dengan rempah rahasia. Di dunia digital ini, aku adalah seorang ratu kuliner yang dipuja. Namun, begitu aku mematikan layar laptop, aku kembali menjadi Sinta, si penjual gorengan dekil yang dianggap sampah oleh mertuanya sendiri. Pagi harinya, suasana di rumah masih terasa kaku. Arya berangkat kerja tanpa mencium keningku, bahkan tanpa menyentuh sarapan nasi goreng yang sudah aku siapkan dengan susah payah. Aku hanya bisa menghela napas, merapikan meja makan, dan bersiap untuk pergi ke dapur rahasia yang baru seminggu ini aku sewa. Dapur itu terletak di sebuah gang sempit yang jauh dari jangkauan mata keluarga Arya. Tempat di mana aku memproduksi ribuan gorengan beku untuk dikirim keluar kota. Namun, baru saja aku hendak melangkah keluar rumah, sebuah mobil mewah kembali berhenti di depan pagar. Kali ini, bukan hanya Ibu Ratna, tapi dia datang bersama seorang wanita muda yang penampilannya sangat modis, dengan riasan wajah yang tebal dan pakaian yang tampak sangat mahal. Namanya adalah Clarissa. Aku tahu siapa dia. Dia adalah anak dari sahabat Ibu Ratna yang sejak lama dijodoh-jodohkan dengan Arya. Nah, lihat itu Clarissa. Suara Ibu Ratna terdengar nyaring saat mereka berjalan memasuki halaman rumahku yang sederhana. Itu menantuku yang saya ceritakan. Masih pakai daster, rambut bau bawang, dan kuku yang kotor karena tepung. Apa pantas wanita seperti ini bersanding dengan Arya yang sekarang sudah jadi manajer? Clarissa menutup mulutnya dengan tangan, lalu tertawa kecil yang terdengar sangat merendahkan. Tante, benar, sayang sekali ya. Arya yang tampan dan sukses harus punya istri yang, ya, begitulah. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah malu keluar rumah. Aku mengepalkan tangan di samping paha, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. Ibu, ada perlu apa lagi ke sini? Dan siapa wanita ini? Kenapa ibu membawanya ke rumah saya tanpa izin? Ibu Ratna melotot. Matanya seolah ingin keluar. Rumah kamu? Jangan lancang ya, Sinta. Ini rumah anakku. Kamu di sini cuma numpang hidup. Saya bawa Clarissa ke sini supaya kamu sadar diri, supaya kamu berkaca. Ini loh standar wanita yang seharusnya mendampingi Arya,
bukan cuma pintar dandan. Clarissa ini lulusan luar negeri dan punya bisnis butik. Tidak seperti kamu yang cuma tahu cara menggoreng bakwan di pinggir jalan. Ibu, Sinta punya bisnis sendiri sekarang. Sinta bukan cuma jualan di pinggir jalan. Halah, bisnis apa? Bisnis apa? Bisnis gorengan online yang kamu banggakan itu? Potong Ibu Ratna dengan nada mengejek. Paling-paling cuma laku 1.000-2.000 rupiah. Jangan samakan recehanmu dengan kelas kami. Oh ya, besok malam ada acara syukuran di rumah besar. Saya mengundang rekan-rekan bisnis saya dan Tumonmen Arya. Saya mau kamu datang. Aku sedikit terkejut. Tumben sekali Ibu Ratna mengundangku ke acara sosialitanya. Ibu serius mengundang Sinta? Ibu Ratna tersenyum penuh arti. Senyum yang membuat bulu kudukku merinding. Tentu saja, tapi ada syaratnya. Kamu jangan datang sebagai istri Arya. Aku sudah bilang ke semua orang kalau Arya sudah menduda dan sedang dekat dengan Clarissa. Kamu datanglah sebagai asisten dapur. Pakai seragam pelayan yang sudah aku siapkan di mobil. Kamu bantu-bantu goreng camilan di belakang. Toh, itu kan keahlianmu? Rasanya seperti ada petir yang menyambar jantungku. Ibu mertuaku sendiri memintaku menyamar menjadi pelayan di depan suamiku sendiri dan teman-temannya. Ini bukan lagi sekadar penghinaan. Ini adalah usaha untuk melenyapkan keberadaanku dari hidup Arya secara perlahan. Ibu keterlaluan. Sinta ini istri sah Arya. Suaraku bergetar hebat. Istri sah. Clarissa menimpali sambil berjalan mendekatiku. Aroma parfumnya yang menyengat memenuhi indera penciumanku. Di dunia kami, status itu tidak penting kalau tidak didukung dengan penampilan dan kekayaan. Kamu itu cuma beban buat Arya, Sinta. Lihat saja, Arya bahkan tidak membelamu semalam kan? Itu karena dia juga malu punya istri penjual gorengan sepertimu. Ibu Ratna melemparkan sebuah bungkusan plastik ke arahku. Isinya adalah seragam pelayan berwarna hitam putih. Pakai itu besok malam. Kalau kamu tidak datang, aku akan pastikan Arya tidak akan pulang ke rumah ini lagi. Pikirkan baik-baik, Sinta. Kamu mau tetap jadi istri yang patuh, meskipun jadi pelayan semalam? Atau kamu mau kehilangan Arya selamanya? Mereka berdua pergi sambil tertawa, meninggalkan aku yang berdiri mematung di halaman rumah. Aku melihat bungkusan seragam pelayan itu di bawah kakiku. Air mataku jatuh. Satu persatu membasahi kain murah tersebut. Aku merasa sangat kecil, sangat rendah, dan sangat tidak berdaya. Malam itu, saat Arya pulang, aku mencoba bicara padanya. Aku berharap dia akan marah saat tahu ibunya menyuruhku menjadi pelayan. Mas, ibu menyuruhku datang ke syukuran besok, tapi aku disuruh pakai seragam pelayan dan menyamar. Mas tahu soal ini? Arya menghela napas panjang. Dia bahkan tidak menatap mataku. Dia sibuk melepaskan dasinya dengan kasar. Ya sudah, turuti saja apa kata ibu. Sin, ibu cuma gak mau suasana jadi canggung kalau orang-orang tahu istrinya manajer, ternyata penjual gorengan. Cuma semalam kan? Lagi pula, kamu memang jago masak kan? Bantu-bantu saja di sana. Duniaku serasa runtuh. Suamiku sendiri setuju aku dijadikan pelayan demi menjaga gengsinya. Aku menatap punggung Arya yang berjalan menuju kamar mandi. Di saat itulah, sesuatu di dalam diriku patah. Rasa cinta yang selama ini aku jaga dengan kesabaran tiba-tiba terasa hambar. Aku berjalan menuju dapur, mengambil ponselku, dan menghubungi asisten kepercayaanku di dapur rahasia. Halo, Andi. Siapkan semua stok gorengan premium kita untuk besok malam. Kita akan melakukan pengiriman besar-besaran. Tapi bukan ke pelanggan biasa. Dan satu lagi, siapkan gaun terbaik yang pernah kita beli untuk keperluan pemotretan iklan kemarin. Aku akan memakainya. Aku mematikan ponsel dengan tangan yang masih gemetar. Jika mereka ingin aku bermain peran,
maka aku akan memainkannya. Tapi aku tidak akan menjadi pelayan yang mereka harapkan. Ibu Ratna dan Arya tidak tahu bahwa di balik status penjual gorengan yang mereka hina, aku baru saja menandatangani kontrak kerjasama dengan jaringan supermarket besar yang nilai uang mukanya saja bisa membeli rumah mewah Ibu Ratna sekaligus. Keesokan harinya, persiapan di rumah besar Ibu Ratna sudah dimulai. Aku datang lebih awal melalui pintu belakang, mengenakan seragam pelayan yang diberikan Ibu Ratna. Aku sengaja menundukkan kepala, membiarkan orang-orang berlalu lalang menganggapku tidak ada. Aku masuk ke dapur besar itu, melihat tumpukan bahan makanan mewah yang akan disajikan. Ibu Ratna masuk ke dapur dengan gaun kebaya mewahnya, melihatku yang sedang memotong sayuran. Bagus, sadar diri juga kamu akhirnya. Ingat, jangan sekali-kali bicara kalau tidak ditanya. Dan jangan pernah panggil Arya dengan sebutan Mas atau suamiku di depan tamu. Kamu mengerti? Iya, Bu. Sinta mengerti. Jawabku datar tanpa melihat wajahnya. Di luar, suara musik klasik mulai terdengar. Tamu-tamu penting mulai berdatangan. Aku bisa mendengar suara tawa Arya yang berbaur dengan suara manja Clarissa. Hati ini perih, benar-benar perih. Namun di tengah rasa sakit itu, aku terus memantau ponselku. Pesan dari tim logistikku masuk. Mbak Sinta, semua sudah siap. Kejutan akan segera dimulai. Aku tersenyum tipis di balik masker yang kupakai. Malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Ibu Ratna. Sebuah malam di mana dia akan sadar bahwa orang yang dia anggap debu sebenarnya adalah permata yang selama ini menyokong hidup anaknya tanpa dia sadari. Tapi sebelum itu, aku harus melewati ujian yang lebih berat lagi. Karena aku melihat Ibu Ratna membawa seorang tamu khusus ke arah dapur. Seseorang yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis kuliner. Dan orang itu sepertinya mengenalku. Dapur mewah di rumah Ibu Ratna terasa sangat panas. Namun bukan karena api kompor yang menyala, melainkan karena hawa penghinaan yang terus-menerus ditiupkan ke arahku. Aku berdiri di pojok ruangan, mengenakan seragam pelayan hitam putih yang ukurannya sedikit terlalu besar. Tugas utamaku adalah memastikan piring-piring camilan selalu penuh dan tidak ada noda sedikit pun di meja prasmanan. Berkali-kali aku harus menunduk dalam-dalam ketika beberapa teman sosialita Ibu Ratna masuk ke dapur hanya untuk sekadar mencuci tangan atau mencari pelayan. Hei, pelayan, sini! Teriak seorang wanita dengan sanggul tinggi, teman dekat Ibu Ratna. Aku mendekat dengan langkah pelan. Iya, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Ini, gorengan apa ini? Kok rasanya hambar sekali? Katanya, Ratna pesan dari catering mahal. Tapi kok kualitasnya seperti ini? Kamu yang goreng ya? Dasar tidak becus. Wanita itu meletakkan sepotong risol yang baru digigitnya kembali ke piring dengan kasar. Ibu Ratna yang kebetulan masuk ke dapur segera menghampiri. Bukannya membelaku atau membela catering pilihannya, dia justru menatapku dengan mata melotot. Sinta, kamu ini gimana sih? Sudah saya kasih kesempatan untuk bantu di sini, malah bikin malu saja. Kamu sengaja ya? Mau menjatuhkan nama saya di depan tamu-tamu saya? Bukan begitu, Bu. Sinta hanya menggoreng apa yang sudah disediakan oleh pihak catering. Sinta tidak ikut campur soal bumbu. Jawabku berusaha membela diri sesopan mungkin. Sudah, jangan banyak alasan. Kamu memang pembawa sial. Sana, pergi ke halaman belakang. Cuci semua piring kotor yang menumpuk di sana. Jangan muncul di depan tamu sampai acara ini selesai. Bentak Ibu Ratna sambil mendorong bahuku dengan kasar. Aku berjalan menuju halaman belakang yang remang-remang. Di sana, tumpukan piring kotor dari ratusan tamu sudah menunggu. Aku berjongkok di depan keran air, mulai menyabuni piring satu persatu. Air dingin menyentuh kulitku, sementara dari kejauhan, aku bisa mendengar suara gelak tawa dari aula utama.
Suara Arya terdengar sangat jelas. Dia sedang tertawa bersama Clarissa. "Mas Arya, kamu hebat banget ya. Bisa menangani proyek besar itu. Istri idamanmu pasti harus yang selevel sama kamu, yang bisa diajak diskusi bisnis." Sayup-sayup aku mendengar suara Clarissa yang manja. "Tentu saja, Clarissa. Dukungan keluarga dan pasangan yang mengerti dunia kerja itu sangat penting bagi karirku," jawab Arya. Hatiku mencelos. Dia benar-benar tidak menganggap keberadaanku. Dia seolah lupa bahwa setiap malam aku adalah orang yang memijat bahunya saat dia kelelahan. Dan aku jugalah yang dayam-dayam menyisihkan uang hasil jualan gorenganku untuk membayar cicilan mobil yang sekarang dia banggakan di depan wanita lain. Tiba-tiba, ponsel di saku seragamku bergetar hebat. Aku mengeringkan tangan dengan serbet kotor dan melihat layar. Itu dari Andi, asistenku di dapur rahasia. "Mbak Sinta, gawat, ada salah satu distributor besar kita yang datang ke alamat rumah Mbak Sinta karena kantor kita sedang renovasi. Mereka mau tanda tangan kontrak eksklusif malam ini, juga karena mereka dengar ada kompetitor lain yang mengincar resep kita. Mereka bilang kalau tidak malam ini, mereka akan batalkan kerjasamanya. Nilai kontraknya 2 miliar, Mbak." Tanganku gemetar. 2 miliar, itu angka yang bisa mengubah hidupku selamanya. Tapi bagaimana aku bisa pergi? Aku sedang disekap dalam peran sebagai pelayan di rumah ini. Kalau aku pergi sekarang, Ibu Ratna akan punya alasan kuat untuk menghasut Arya agar menceraikanku. Namun, jika aku tetap di sini, aku akan terus menjadi keset kaki yang Danau kinjak. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus berani. Aku segera berdiri dan hendak masuk ke rumah untuk mengambil tas dan bajuku. Namun langkahku terhenti ketika melihat Arya berdiri di pintu belakang. Dia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, namun tetap ada kilat rasa malu di matanya. "Sinta, kamu ngapain masih di sini?" "Tadi, Ibu cari kamu. Katanya, piring kotor di depan belum diambil semua. Kamu jangan malasin. Kita sudah sepakat kan, kamu bantu di sini?" ucap Arya dengan nada dingin. "Mas, aku harus pergi sekarang. Ada urusan mendesak yang menyangkut masa depanku," kataku dengan tegas. Arya tertawa meremehkan. "Masa depan apa? Jualan gorenganmu itu?" "Sin, sadarlah, kamu itu cuma penjual gorengan. Urusan apa yang lebih penting daripada menjaga nama baik suamimu di acara ini? Jangan egois. Masuk sekarang, bantu pelayan yang lain." Aku menatap mata Arya dalam-dalam. "Egois? Mas bilang aku egois? Selama ini, siapa yang mengalah? Siapa yang rela dihina ibu kamu setiap hari, tapi tetap tinggal karena cinta? Mas, malam ini, aku minta izin pergi sebentar saja. Ini penting." "Nggak boleh. Kamu tetap di sini sampai tamu terakhir pulang." "Aku nggak mau ibu makin marah sama kamu. Kalau kamu pergi, jangan harap bisa masuk ke rumah kita lagi," ancam Arya. Kalimat itu menjadi pemutus harapan terakhirku pada Arya. Dia bukan lagi pria yang aku kenal dulu. Kesombongan dan tekanan ibunya telah mengubahnya menjadi sosok yang asing. Tanpa berkata-kata lagi, aku menerobos masuk melewati Arya. Aku tidak peduli lagi. Aku berlari menuju gudang, tempat aku menyimpan tasku. Di tengah jalan, aku berpapasan dengan Ibu Ratna yang sedang membawa gelas anggur. "Sinta, mau kemana kamu? Berani kamu lari dari pekerjaanmu?" Aku berhenti sebentar, menatapnya dengan pandangan yang tidak lagi penuh ketakutan. "Ibu, simpan saja seragam ini. Saya bukan pelayan ibu. Dan saya bukan lagi wanita lemah yang bisa ibu injak-injak. Mulai detik ini, saya akan menentukan jalan hidup saya sendiri." "Apa kamu bilang? Dasar kurang ajar. Kamu mau jadi istri durhaka?" teriak Ibu Ratna hingga suaranya menarik perhatian beberapa tamu di dekat sana. Aku tidak menoleh. Aku terus berlari keluar,
melalui pintu samping, menuju jalan raya untuk mencari taksi. Di dalam taksi, aku segera berganti pakaian dengan baju yang lebih layak yang selalu aku bawa di dalam tas cadangan. Air mataku mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Sesampainya di dekat rumahku, aku melihat sebuah mobil hitam mewah terparkir. Itu adalah pihak distributor. Aku menghapus sisa air mataku, merapikan rambut, dan berjalan dengan kepala tegak. "Selamat malam, bapak-bapak. Maaf, saya terlambat," ucapku dengan suara yang stabil dan penuh percaya diri. Pertemuan itu berlangsung intens di sebuah kafe dekat rumah. Mereka benar-benar serius. Brand gorengan Sinta Premium dianggap sebagai fenomena baru karena berhasil menaikkan kelas. Makanan jalanan menjadi kuliner kelas atas dengan manajemen yang rapi. Malam itu, di bawah lampu kafe yang temaram, aku menandatangani dokumen yang mengubah statusku dari penjual gorengan pinggir jalan menjadi pemilik bisnis dengan aset miliaran. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Itu adalah foto dari nomor tidak dikenal. Foto Arya yang sedang berdansa mesra dengan Clarissa di aula rumah Ibu Ratna. Dan di bawahnya ada pesan singkat. "Ibu sudah mengumumkan pertunangan Arya dan Clarissa malam ini. Kamu sudah tamat, Sinta." Jantungku serasa berhenti berdetak. Mereka melakukan itu di saat aku masih menjadi istri sahnya. Aku menggenggam pulpen di tanganku hingga jariku memutih. Baiklah, jika itu cara mereka bermain. Mereka pikir mereka sudah menang karena memiliki tahta dan gengsi. Tapi mereka lupa bahwa aku yang memegang kendali atas dapur yang memberi mereka makan selama ini. Malam itu, setelah penandatanganan kontrak yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupku, aku justru terduduk lemas di kursi kafe. Foto Arya dan Clarissa yang sedang berdansa mesra itu terus membayang di pelupuk mata. Rasa sesak di dada ini bukan lagi karena asap penggorengan, tapi karena pengkhianatan yang begitu telanjang. Mereka bahkan tidak menunggu perceraian secara resmi untuk merayakan penggantiku. Aku merasa seperti sebuah barang bekas yang dibuang ke tempat sampah setelah tenaganya diperas habis-habisan. Aku pulang ke rumah kami, rumah yang aku bangun dengan tetes keringat yang mereka hina, hanya untuk menemukan koper-kaperku sudah tergeletak di teras depan dalam kondisi terbuka. Pakaianku berhamburan, beberapa terkena tanah becek sisa hujan tadi sore. Di atas tumpukan baju itu ada selembar kertas bermaterai, surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Arya. "Sudah pulang kamu, Sinta?" Suara tajam Ibu Ratna muncul dari balik pintu yang hanya terbuka sedikit. Dia berdiri di sana dengan angkuh, masih mengenakan gaun pestanya yang mewah. Sementara di belakangnya, Arya berdiri mematung dengan wajah tanpa ekspresi. "Apa maksudnya ini, Mas?" Suaraku bergetar. Tanganku menunjuk ke arah koper yang berantakan. "Ini rumahku juga. Aku yang membayar uang mukanya. Aku yang mencicil kekurangannya setiap bulan dari hasil jualanku." Ibu Ratna melangkah keluar, tertawa mengejek. "Rumahmu? Jangan mimpi. Semua dokumen rumah ini atas nama Arya. Kamu itu cuma menumpang. Dan soal uang jualanmu itu, anggap saja itu biaya sewa kamar selama kamu tinggal di sini. Mulai malam ini, kamu tidak boleh menginjakkan kaki di sini lagi." Arya sudah menemukan wanita yang jauh lebih pantas, yang tidak bau minyak, dan tidak memalukan keluarga kami. Aku menatap Arya, mencari sedikit saja pembelaan atau rasa bersalah di matanya. "Mas, kamu diam saja. Kamu tahu persis dari mana uang untuk rumah ini berasal. Kamu tahu berapa kali aku tidak makan supaya kamu bisa punya penampilan bagus di depan bosmu." Arya memalingkan wajah. Suaranya terdengar dingin dan asing. "Sudahlah, Sinta. Kita memang sudah tidak sejalan. Ibu benar. Perbedaan status kita terlalu jauh. Aku butuh pendamping yang bisa mendukung karirku,
bukan yang sibuk di pinggir jalan setiap hari. Pergilah dengan baik-baik sebelum aku memanggil satpam perumahan. Duniaku benar-benar runtuh di detik itu. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena melihat betapa mudahnya seorang pria menghapus kenangan bertahan-tahan demi sebuah ambisi dan gengsi yang semu. Tanpa kata lagi, aku mulai memunguti pakaianku yang kotor. Aku tidak menangis di depan mereka. Tidak akan pernah lagi. Aku memasukkan semuanya ke dalam koper dengan tangan gemetar. Sementara Ibu Ratna terus melontarkan sindiran pedas tentang bagaimana aku akan berakhir menjadi gelandangan di bawah jembatan. Saat aku menyeret koperku menuju gerbang, Ibu Ratna berteriak, "Jangan harap kamu bisa jualan di depan komplek ini lagi. Aku sudah bicara dengan pengurus warga. Penjual gorengan kumuh sepertimu dilarang masuk ke sini." Aku terus berjalan, tidak menoleh sedikit pun. Aku tidak punya tujuan malam ini, tapi aku punya sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sebuah saldo rekening yang baru saja membengkak dan sebuah tekad yang sudah membatu. Aku memesan taksi online dan meminta sopirnya mengantarku ke sebuah hotel di pusat kota. Aku butuh tempat untuk berpikir, untuk merencanakan langkah selanjutnya. Di dalam kamar hotel yang sunyi, aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Mataku merah, wajahku kusam, dan ada sisa tepung yang mengering di ujung kukuku. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar getir, namun penuh dendam. Mereka pikir mereka telah menghancurkanku. Mereka salah besar. Mereka baru saja melepaskan rantai yang selama ini menahanku untuk terbang tinggi. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke gerobak gorenganku. Aku pergi ke kantor notaris dan pengacara. Aku akan mengurus hak-hakku atas rumah itu. Tapi itu bukan prioritasku sekarang. Fokus utamaku adalah bisnis. Aku menghubungi timku dan memerintahkan mereka untuk mempercepat peluncuran gerai fisik pertama kami. Andi, cari lokasi di pusat perbelanjaan paling elit di kota ini. Aku ingin kita buka di sana. Jangan pedulikan harganya. Aku akan bayar tunai untuk sewa 3 tahun di depan. Perintahku lewat telepon. Tapi Mbak Sinta, apa tidak terlalu berisiko? Itu kawasan kelas atas. Apa mereka mau makan gorengan? Tanya Andi, ragu. Percayalah padaku, kita tidak akan menjual gorengan. Kita akan menjual pengalaman kuliner. Dan satu lagi, pastikan peresmiannya dilakukan besar-besaran bulan depan. Aku ingin semua media kuliner hadir. Hari-hari berikutnya adalah masa-masa paling melelahkan dalam hidupku. Aku jarang tidur. Aku berpindah dari satu dapur percobaan ke dapur lainnya. Memastikan resep rahasia yang aku miliki tetap sempurna, meski diproduksi dalam skala besar. Aku juga mulai mengubah penampilanku. Aku mengikuti kelas kepribadian, belajar cara berpakaian yang elegan, namun tetap bersahaja. Dan yang terpenting, aku mulai membangun koneksi dengan orang-orang yang jauh di atas level Ibu Ratna. Setiap kali aku merasa lelah, aku akan melihat kembali foto-foto hinaan yang dikirimkan Ibu Ratna ke ponselku. Dia sering mengirimkan foto Arya dan Clarissa yang sedang berbelanja perhiasan atau makan di restoran mahal. Selalu diikuti dengan kalimat, "Lihat, ini dunia yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh." Penjual bakwan, dia tidak tahu bahwa restoran mahal tempat mereka makan itu adalah salah satu klien potensial yang sedang bernegosiasi untuk membeli lisensi bumbuku. Pergolakan batin tetap ada. Terkadang, di tengah malam, aku masih merindukan sosok Arya yang dulu pria sederhana yang mencintaiku apa adanya sebelum dia silau oleh jabatan. Tapi kemudian aku sadar, pria itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang pengecut yang berlindung di balik ketiak ibunya. Suatu sore, aku sengaja melewati jalan tempat aku dulu berjualan. Gerobak kayuku sudah tidak ada di sana. Katanya sudah diangkut petugas karena laporan dari warga terhormat. Aku tersenyum melihat trotoar yang kosong itu. Di sana, Sinta yang lama telah habis. Di sana, Sinta yang hanya bisa menangis sudah terkubur.
aku masuk ke dalam mobil baruku. Sebuah SUV hitam yang elegan, namun tidak mencolok. Aku melihat ke arah spion, menatap mataku yang kini penuh dengan api ambisi. Ibu Ratna, Arya, nikmatilah masa-masa indah kalian sekarang. Karena sebentar lagi, aku akan menunjukkan pada kalian bahwa gorengan yang kalian anggap sampah bisa membangun sebuah istana yang bahkan tidak bisa kalian bayangkan dalam mimpi. Hari-hari setelah pengusiran itu, aku lalui dengan ritme yang hampir tidak manusiawi. Jika dulu aku bangun jam 4 pagi untuk memotong sayuran di dapur sempit rumah Arya, kini aku sudah terjaga sejak jam 2 pagi. Namun, suasananya berbeda. Aku tidak lagi berada di dapur yang pengap. Aku berdiri di sebuah laboratorium kuliner yang luas dan higienis, mengawasi para staf yang sedang melakukan kontrol kualitas terhadap ribuan produk gorengan beku yang akan didistribusikan ke berbagai supermarket. Setiap tetes keringatku kini memiliki nilai yang sangat mahal. Aku memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen di pusat kota, tempat di mana aku bisa melihat lampu-lampu kota yang menyala dari ketinggian. Disinilah pergolakan batinku sering terjadi. Terkadang, saat aku sedang menatap jendela besar di ruang kerjaku, aku teringat bagaimana Ibu Ratna selalu menghinaku jika aku membeli sepasang sepatu baru seharga Rp200.000. Dia akan bilang, aku menghamburkan uang Arya. Dia tidak pernah tahu kalau sepatu itu aku beli dari sisa uang bensin gerobakku. Mbak Sinta, ini laporan keuangan bulan ini dari divisi penjualan online dan mitra supermarket. Andi masuk ke ruanganku dengan wajah yang berseri-seri. Dia menyerahkan sebuah map tebal berisi grafik yang terus menanjak tajam. Aku membukanya perlahan. Mataku tertuju pada angka di baris paling bawah. Omset bulan ini mencapai Rp850 juta. Angka yang jauh lebih besar dari gaji setahun Arya sebagai manajer. Namun, anehnya, tidak ada rasa bangga yang berlebihan. Yang ada hanyalah rasa sesak yang perlahan menghilang, berganti dengan ketenangan yang dingin. Terima kasih Andi. Teruskan strategi promosi kita dan pastikan persiapan untuk pembukaan outlet fisik di Grand Indonesia berjalan lancar. Aku ingin desainnya sangat mewah. Kita akan menggunakan konsep industrial luxury. Orang-orang harus tahu bahwa ini bukan sekadar gorengan biasa. Ucapku tenang. Suaraku kini lebih berwibawa dan penuh percaya diri. Baik, Mbak. Oh ya, ada undangan masuk dari Asosiasi Pengusaha Kuliner Nasional. Mereka ingin Mbak menjadi pembicara kunci di seminar inovasi UMKM ke global. Bagaimana? Aku terdiam sejenak. Jika aku menerima ini, wajahku akan muncul di berbagai media massa. Rahasiaku akan terbongkar. Namun, setelah aku pikirkan lagi, inilah saatnya. Aku tidak bisa terus bersembunyi di balik layar. Aku harus keluar dari bayang-bayang sebagai penjual gorengan yang terbuang. Terima. Ya, atur jadwalnya. Jawabku singkat. Sementara itu, dari sumber yang aku percayai, aku mendengar kabar bahwa kehidupan Arya dan Ibu Ratna tidak seindah yang mereka pamerkan di media sosial. Rupanya, Ibu Ratna sedang terlibat masalah gaya hidup yang melampaui batas. Dia banyak berhutang pada momen sosialitanya demi menjaga gengsi. Sementara jabatan Arya di kantor sedang terancam karena performanya menurun drastis sejak kami berpisah. Mungkin dia baru sadar bahwa selama ini akulah yang mengurus segala tetek bengek hidupnya, sehingga dia bisa fokus bekerja tanpa beban. Suatu sore, aku sengaja pergi ke sebuah butik mewah untuk mencari gaun yang akan aku pakai di acara pembukaan gerai pusatku nanti. Saat aku sedang melihat-lihat gaun di gantungan yang harganya puluhan juta, aku mendengar suara yang sangat tidak asing. Duh, Mak, pelayan, sini dong, kok saya dicuekin sih dari tadi? Suara cempreng itu milik Ibu Ratna. Aku bersembunyi di balik rak baju yang besar, memperhatikan dari kejauhan. Ibu Ratna datang bersama Clarissa. Penampilan mereka masih terlihat mewah, tapi aku, yang kini sudah mengerti barang-barang branded,
bisa melihat bahwa tas yang dibawa Ibu Ratna adalah barang tiruan berkualitas tinggi. Dia sedang mencoba menipu dunia dengan kemewahan palsu. Aduh tante, gaun yang ini mahal banget. Hampir 50 juta. Apa Arya nggak akan marah kalau tante beli ini? Tanya Clarissa dengan nada ragu. Ibu Ratna mendengus sombong. Halah, Arya itu anak berbakti. Dia pasti kasih uangnya. Lagi pula, kita kan mau datang ke acara besar bulan depan. Masa calon mertua pengusaha hebat pakainya baju murah? Malu-maluin dong. Mereka terus berdebat soal harga. Dan aku hanya bisa tersenyum sinis di balik rak. Mereka masih saja terjebak dalam lingkaran setan bernama gengsi. Aku segera membayar gaun pilihanku di kasir secara diam-diam melalui asisten pribadiku agar mereka tidak menyadari keberadaanku. Lalu bergegas pergi. Malam harinya, Arya tiba-tiba meneleponku. Ini pertama kalinya dia menghubungiku sejak malam pengusiran itu. Aku membiarkan telepon itu berdering hingga hampir mati sebelum akhirnya aku angkat. Halo, suaraku datar. Tanpa emosi. Sinta, ini aku, Arya. Suaranya terdengar sangat lesu dan berat. Ada apa, Mas? Ada dokumen yang tertinggal? Tanyaku. Formal. Bukan. Aku cuma mau tanya kabar. Kamu sekarang tinggal di mana? Aku sempat lewat ke tempat jualanmu, tapi kamu sudah nggak ada. Ibu bilang, kamu mungkin pulang ke kampung, atau entahlah. Apa kamu punya uang untuk makan? Aku tertawa. Tawa yang benar-benar lepas, tapi terasa menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. Terima kasih atas perhatiannya, Mas. Tapi aku rasa itu bukan lagi urusanmu, bukankah? Kamu sudah punya Clarissa yang levelnya jauh di atasku? Kenapa masih tanya soal makan penjual gorengan sepertiku? Sinta, jangan begitu. Aku cuma merasa bersalah soal malam itu. Ibu memang agak keras. Tapi, sudahlah Mas. Aku sibuk. Oh ya, titip salam buat ibu ya. Bilang padanya. Jangan terlalu sering pakai barang palsu. Nanti kalau ketahuan teman temonnya, bisa malu loh. Ucapku pedas sebelum langsung mematikan telepon. Hatiku bergemuruh. Ada rasa puas yang luar biasa saat bisa membalasnya. Tapi di sisi lain, ada sisa luka yang berdenyut. Pergolakan batin ini sungguh melelahkan. Aku benci diriku yang masih merasa sedikit sakit hati. Tapi aku bersyukur. Karena rasa sakit inilah yang membuatku terus berlari. Besok adalah hari di mana aku akan mulai melakukan soft launching gerai pusatku. Aku sudah menyiapkan undangan khusus untuk Ibu Ratna dan Arya. Namun, bukan atas namaku. Aku menggunakan nama perusahaan indukku, S Group Dinasti. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa huruf S itu adalah inisial dari nama wanita yang pernah mereka panggil sampah. Persiapan di lokasi sangat matang. Dapur kami sudah mengepul. Wangi rempah-rempah rahasia gorenganku memenuhi seluruh lantai mall mewah itu. Para karyawan yang berseragam rapi dan ramah sudah siap di posisi masing-masing. Di atas pintu masuk, logo emas bertuliskan Gorengan Sinta, The Legacy terpampang dengan gagahnya. Malam itu, sebelum aku tidur, aku menatap sebuah foto lama di ponselku. Foto saat aku dan Arya masih berjualan bersama di awal pernikahan kami menggunakan sepeda motor tua. Aku menghapus foto itu selamanya. Bagiku, tidak ada lagi masa lalu yang perlu diratapi. Pagi hari, di hari peresmian itu, atmosfer di dalam gerai pusat Gorengan Sinta, The Legacy terasa sangat elektrik. Ruangan luas yang didominasi marmer hitam dan aksen emas itu tampak begitu elegan. Sangat jauh dari kesan warung gorengan pinggir jalan. Wangi adonan yang sedang digoreng tercium begitu mewah, bercampur dengan aroma kopi Arabica yang kami sajikan sebagai pendamping. Aku berdiri di ruang VIP, menatap melalui kaca satu arah ke arah pintu masuk. Satu persatu tamu undangan mulai berdatangan. Mereka adalah para pengusaha kuliner, kritikus makanan, hingga beberapa selebritas yang memang sudah menjadi pelanggan setiap produk frozen kami. Namun,
Mataku tetap terjaga, mencari dua sosok yang sangat ingin aku lihat hari ini. Tidak lama kemudian, sosok yang aku tunggu muncul. Ibu Ratna masuk dengan langkah yang dibuat-buat anggun, mengenakan gaun merah mencolok yang tampak sedikit terlalu berlebihan untuk acara siang hari. Di sampingnya, Arya berjalan dengan setelan jas yang tampak agak kusam. Sementara Clarissa menggandeng lengannya dengan ekspresi sombong, seolah-olah dia adalah pemilik acara ini. Aku bisa melihat Ibu Ratna sibuk merapikan tatanan rambutnya sambil matanya jelalatan menatap interior mewah gerai milikku. Wah, luar biasa sekali ya, Arya. Siapapun pemilik es grup ini, dia pasti jenius. Lihat interiornya, ini pasti habis miliaran di Baratus. Suara Ibu Ratna terdengar samar melalui interkom yang sengaja aku nyalakan. Iya, Bu. Katanya pemiliknya wanita muda yang sukses membangun bisnis dari nol. Aku penasaran mau minta kartu namanya. Siapa tahu perusahaan aku bisa kerjasama pengadaan logistik di sini. Sahut Arya. Suaranya penuh dengan nada ambisius yang picik. Clarissa menimpali sambil memutar matanya. Ya, setidaknya pemilik di sini pasti wanita terdidik. Bukan penjual gorengan kotor kayak mantan istrimu itu. Arya, bayangkan kalau Sinta lihat ini, pasti dia pingsan karena nggak sanggup bayar harga satu porsinya saja. Aku yang mendengar itu dari balik kaca hanya bisa tersenyum dingin. Sabarlah, Clarissa, waktumu untuk terdiam akan segera tiba. Namun, suasana tenang itu tiba-tiba berubah tegang. Di pintu depan, sekelompok pria berseragam dinas kesehatan dan petugas ketertiban umum masuk dengan wajah garang. Mereka tidak datang sebagai tamu, melainkan sebagai pemeriksa. Ibu Ratna yang melihat itu tiba-tiba tersenyum licik. Dia berbisik pada Clarissa yang kemudian membalas dengan anggukan penuh kemenangan. Permisi, siapa pemilik tempat ini? Kami menerima laporan bahwa tempat ini menggunakan bahan pengawet berbahaya dan tidak memiliki izin sanitasi yang lengkap, teriak salah satu petugas dengan suara lantang. Menghentikan percakapan para tamu undangan, Ibu Ratna sengaja mendekat ke arah kerumunan petugas itu. Aduh Pak Petugas, benar sekali, saya juga curiga. Mana ada gorengan bisa jadi semewah ini kalau nggak pakai bahan kimia? Periksa saja semuanya Pak, jangan sampai masyarakat tertipu oleh kemasan mewah tapi aslinya sampah. Aku melihat Arya yang tampak bingung, namun diam saja, membiarkan ibunya memperkeruh suasana. Ternyata ini rencana busuknya. Dia melaporkan bisnisku sendiri ke pihak berwajib, tepat di hari pembukaan, agar namaku hancur sebelum sempat terbang. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menggali lubang untuk dirinya sendiri. Aku menarik napas panjang, merapikan gaun hitamku, lalu melangkah keluar dari ruang VIP. Suara sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang tegas. Saat aku muncul di aula utama, semua mata tertuju padaku. Ada masalah apa di sini, Bapak-bapak? Tanyaku dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Ibu Ratna yang sedang asyik memprovokasi petugas itu langsung berbalik, matanya membelalak, mulutnya menganga lebar, hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Arya pun tidak kalah terkejutnya. Dia melepaskan pegangan tangan Clarissa dan melangkah maju satu tindak dengan wajah pucat pasi. Sinta, kamu ngapain di sini? Tanya Arya terbata-bata. Ibu Ratna langsung tertawa keras. Tawa yang dipaksakan. Oh alah, jadi kamu pelayan di sini juga. Hebat ya. Setelah saya usir, kamu langsung dapat kerjaan di tempat mewah begini. Tapi sayangnya, tempat kerja kamu ini akan segera disegel petugas karena ilegal. Pak Petugas, ini dia orangnya. Dia ini cuma penjual gorengan pinggir jalan yang nggak tahu aturan. Pasti dia yang masak pakai bahan berbahaya. Aku tidak menanggapi hinaan Ibu Ratna. Aku justru berjalan mendekati pemimpin petugas tersebut dan menyerahkan sebuah map kulit yang sudah aku siapkan. Silakan diperiksa Pak. Ini adalah sertifikat BPOM.
izin edar internasional, sertifikat halal, dan hasil uji laboratorium independen dari Singapura yang menyatakan produk kami 100% bebas bahan kimia berbahaya. Dan mengenai laporan palsu yang Bapak terima, saya sudah meminta tim hukum saya untuk mencatat nama pelapornya. Karena ini termasuk pencemaran nama baik dan upaya sabotase bisnis. Petugas itu membuka map tersebut, membacanya dengan teliti. Lalu wajahnya berubah menjadi sangat sopan. Maaf sekali, Ibu Sinta. Dokumen ini sangat lengkap. Bahkan jauh melampaui standar yang kami minta. Kami hanya menjalankan tugas atas laporan masuk dari seorang wanita bernama Ratna yang mengaku sebagai kerabat pemilik. Aku menoleh ke arah Ibu Ratna yang kini wajahnya sudah pucat pasi, seperti mayat hidup. Kerabat pemilik. Maaf Pak, saya pemilik tunggal S Group Dinasti dan saya tidak memiliki kerabat dengan nama tersebut. Wanita ini dan rombongannya adalah tamu tak diundang yang masuk tanpa izin ke acara privat saya. Apa? Kamu pemilik tempat ini? Clarissa memekik, tidak percaya. Suaranya melengking tinggi. Nggak mungkin. Kamu pasti pakai uang simpanan Arya untuk bangun semua ini. Kamu pencuri, Sinta. Arya hanya bisa berdiri mematung, menatapku dengan pandangan kosong. Dia melihatku yang sekarang Sinta yang anggun, berwibawa, dan memegang kendali penuh sangat jauh dari istrinya yang dulu selalu berbau minyak goreng. Uang Arya. Aku berjalan mendekati Arya, menatap matanya dalam-dalam. Mas, coba kamu jelaskan pada ibumu dan pacarmu ini, berapa sisa saldo di rekeningmu setelah semua cicilan mobil ibu kamu dan belanjaan Clarissa kamu bayar? Bukankah bulan lalu kamu bahkan harus meminjam uang ke kantor hanya untuk bayar listrik? Dari mana uang untuk membangun tempat semegah ini kalau bukan dari keringatku sendiri? Ibu Ratna mencoba bicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Dia melihat para tamu undangan, orang-orang penting yang sejak tadi ia kagumi, kini menatapnya dengan pandangan jijik dan penuh ejekan. Rencananya untuk mempermalukanku justru berbalik menjadi panggung untuk menunjukkan keberhasilanku. Bapak-bapak petugas, terima kasih atas kunjungannya. Silakan dinikmati hidangan kami sebelum kembali bertugas. Dan untuk Ibu Ratna, Arya, dan Clarissa, aku memberi jeda sejenak, membiarkan keheningan menguasai ruangan. Security, tolong antar tamu-tamu spesial ini keluar. Mereka merusak pemandangan di hari bahagia saya. Saat petugas keamanan mulai mendekat, Ibu Ratna tiba-tiba berteriak histeris. Sinta, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini mertuamu. Aku yang memberikanmu restu untuk menikah dengan Arya. Mantan mertua, Bu, dan restu ibu adalah beban yang sudah lama saya lepaskan. Jawabku dingin. Saat mereka diseret keluar dengan tidak hormat di depan semua orang, aku melihat Arya sempat menoleh ke belakang. Matanya penuh dengan penyesalan yang sangat dalam. Tapi semuanya sudah terlambat. Namun, di saat aku merasa sudah menang, Andi datang membisikkan sesuatu yang membuat senyumku memudar. Mbak, ada telepon dari bank. Katanya, ada seseorang yang menggunakan aset rumah lama Mbak sebagai jaminan hutang macet yang nilainya miliaran. Dan pihak bank akan segera melakukan penyitaan hari ini juga. Masalahnya, nama Mbak masih tercatat sebagai penjamin di sana karena dokumen lama yang belum diurus. Rahasia tentang kebobrokan finansial keluarga Arya mulai terkuak lebih dalam dari yang aku bayangkan. Dan aku tersadar bahwa kemenangan ini baru saja dimulai, karena kehancuran yang sebenarnya akan menyeret aku juga jika aku tidak bertindak cepat. Mendengar bisikan Andi, di tengah riuh rendah suara tamu yang memberikan selamat, jantungku seolah berhenti berdetak sejenak. Aku menarik napas panjang, berusaha menjaga ekspresi wajahku agar tetap tenang di bawah sorotan lampu kristal aula. Aku tidak boleh terlihat goyah, tidak di depan orang-orang yang baru saja melihatku sebagai sosok wanita sukses. Aku mengangguk pelan pada Andi, mengisyaratkan agar dia menungguku di ruang kerja pribadi yang terletak di lantai 2 gerai ini
Dengan langkah yang tetap anggun, aku pamit kepada beberapa kolega penting. Aku menaiki tangga melingkar yang menghubungkan area publik dengan area privatku. Begitu pintu ruangan kedap suara itu tertutup, aku langsung menyambar map yang dibawa Andi. Benar saja, Ibu Ratna benar-benar wanita yang licik sekaligus ceroboh. Ternyata, setahun yang lalu, dia memalsukan tanda tanganku pada surat kuasa untuk menjaminkan sertifikat rumah yang aku tempati bersama Arya sebagai jaminan pinjaman modal untuk bisnis investasi bodong yang ia jalankan bersama Tuan Men Sosialitanya. Nilai pinjamannya membengkak karena bunga. Mbak, sekarang totalnya mencapai 1,5 miliar rupiah. Pihak bank sudah tidak mau kompromi karena cicilannya macet selama 7 bulan. Jelas Andi dengan wajah cemas. Aku menyandarkan punggung di kursi kebesaran yang terbuat dari kulit premium. 1,5 miliar. Bagi Sinta yang dulu berjualan di pinggir jalan, angka itu adalah mustahil. Tapi bagi Sinta yang sekarang, itu adalah harga sebuah pelajaran. Namun, yang membuatku marah adalah bagaimana mereka tetap bersikap sombong di hadapanku tadi. Padahal mereka sedang berdiri di atas jurang kehancuran. Siapkan mobil. Kita tidak akan membiarkan bank menyita rumah itu hari ini. Bukan karena aku ingin menyelamatkan mereka, tapi karena di rumah itu ada kenangan orang tuaku yang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ucapku tegas. Aku keluar dari gerai melalui pintu khusus, menghindari kerumunan media. Aku langsung menuju ke lokasi rumah lama kami, sebuah kawasan perumahan menengah yang kini terasa begitu sempit bagi mataku yang sudah terbiasa dengan kemewahan. Saat mobil SUV-ku berhenti di depan pagar, suasana sudah sangat ricuh. Sebuah truk pengangkut barang terparkir di sana. Dan 2 orang petugas bank sedang beradu argumen dengan Arya dan Ibu Ratna. Tolong, Pak, kasih kami waktu 1 minggu lagi. Anak saya ini manajer. Dia pasti bisa bayar, teriak Ibu Ratna dengan suara parau. Wajahnya yang tadi di acara peresmian terlihat penuh bedak, kini luntur oleh keringat dan air mata kecemasan. Maaf Bu, prosedur tetap prosedur. Surat peringatan sudah kami layangkan berkali-kali, sahut petugas itu dingin. Clarissa, yang tadi begitu sombong di samping Arya, kini terlihat sibuk menelepon seseorang sambil menjauh dari kerumunan. Dari gerak-geriknya, aku tahu dia sedang mencoba melarikan diri dari masalah ini. Benar saja. Saat dia melihatku turun dari mobil, wajahnya menunjukkan rasa malu yang luar biasa. Lalu dia dengan cepat masuk ke mobilnya sendiri dan tancap gas tanpa memedulikan Arya. Aku melangkah mendekati kerumunan itu. Arya yang melihat kedatanganku langsung menatapku dengan tatapan memelas. Tatapan yang dulu pernah membuatku luluh, tapi sekarang hanya membuatku merasa mual. Sinta, Taperato, Sinta, tolong kami. Ibu khilaf. Dia menjaminkan rumah ini tanpa sepengetahuanku, ucap Arya lirih. Suaranya gemetar. Aku mengabaikan Arya dan langsung menghampiri petugas bank. Selamat siang, saya Sinta, pemilik sah separuh dari aset rumah ini dan nama yang tertera di dokumen pinjaman yang kalian bawa. Petugas itu tampak terkejut. Ah, Ibu Sinta yang pemilik S Group itu? Kami baru saja mendengar berita tentang Anda. Betul. Saya ingin melakukan pelunasan penuh hari ini juga. Tolong hentikan proses pengosongan barang, kataku sambil menyerahkan kartu hitamku. Ibu Ratna terbelalak. Dia mencoba mendekatiku. Tangannya gemetar, ingin menyentuh lenganku. Tapi aku langsung menghindar dengan halus. Sinta, oh, menantuku yang baik. Ibu tahu, kamu tidak akan tega melihat kami gelandangan. Kamu memang anak yang solehah. Maafkan ibu ya, yang tadi itu cuma salah paham. Aku menoleh padanya dengan tatapan sedingin es. Jangan sebut saya menantu Anda lagi. Bu, saya melunasi ini bukan untuk Anda. Saya melunasi ini karena saya tidak mau nama baik perusahaan saya
terseret karena urusan hutang macet yang melibatkan nama saya. Setelah urusan administrasi selesai di tempat, petugas bank tersebut pamit pergi. Truk pengangkut pun mulai menjauh. Suasana mendadak sunyi. Arya berdiri di samping ibunya. Keduanya tampak seperti pesakitan di depan hakim. "Terima kasih, Sinta. Mas benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Kamu memang penyelamat keluarga kami. Ayo masuk dulu. Kita bicarakan ini baik-baik. Mas janji akan perbaiki semuanya," ucap Arya dengan nada yang kembali percaya diri. Seolah-olah dengan pelunasan itu, hubungan kami akan kembali seperti semula. Aku berhenti tepat di depan pintu rumah. Aku tidak masuk. Aku hanya menatap ke dalam rumah yang dulu terasa hangat, namun kini terasa asing. "Mas Arya, sepertinya kamu salah paham. Aku melunasi hutang ini. Artinya kepemilikan rumah ini sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaanku. Aku sudah membayar bagianmu dan membayar hutang ibumu." Ibu Ratna mengerutkan kening. "Maksudmu apa, Sin?" "Maksud saya, rumah ini akan saya jadikan salah satu kantor cabang atau gudang logistik untuk gorengan Sinta. Jadi, saya beri kalian waktu tepat 2 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian dan keluar dari sini. Jika dalam 2 jam kalian masih di sini, saya akan memanggil pihak kepolisian atas tuduhan masuk ke properti milik orang lain tanpa izin." Wajah Ibu Ratna memerah. Kali ini karena amarah yang memuncak. "Kamu kejam. Kamu mau mengusir mertuamu sendiri ke jalanan. Di mana hati nuranimu, Sinta? Kamu kan sudah kaya raya. Apa susahnya berbagi sedikit rumah ini untuk kami? Di mana hati nurani ibu saat mengusir saya di bawah hujan? Di mana hati nurani ibu saat menyebut saya sampah di depan tamu-tamu ibu?" "Dan Mas Arya," aku menoleh ke arah pria yang pernah aku cintai itu. "Di mana hati nuranimu saat membiarkan ibumu menghinaku habis-habisan, padahal kamu tahu aku yang membiayai hidupmu?" Arya terdiam. Kepalanya tertunduk sangat dalam. Dia tidak punya lagi kata-kata untuk membela diri. Sementara itu, di ujung jalan, aku melihat beberapa tetangga yang dulu sering mendengar teriakan Ibu Ratna saat menghinaku, kini keluar dari rumah mereka. Mereka menonton dengan penuh minat, menyaksikan bagaimana si penjual gorengan kini membalikkan keadaan dengan begitu elegan. Aku masuk kembali ke dalam mobil. Namun sebelum pintu tertutup, aku berkata pelan, 2 jam, Mas. Jangan sampai aku harus bersikap lebih kasar lagi. Oh ya, Clarissa sepertinya sudah memblokir nomor teleponmu. Aku lihat dia mengganti status hubungannya di media sosial tadi di jalan. Selamat menikmati hasil kesombongan kalian. Saat mobilku melaju meninggalkan halaman rumah itu, aku melihat melalui kaca spion Ibu Ratna jatuh terduduk di teras, menangis histeris sambil memukul-mukul lantai. Sementara Arya hanya berdiri mematung menatap hampa ke arah mobilku. Ini adalah momen pembuktian yang paling kontras yang pernah aku alami. Dari jalanan yang becek, menuju gedung pencakar langit, dan kembali ke rumah ini hanya untuk mengambil kembali harga diriku. Namun, aku tahu ini bukan akhir. Masih ada satu langkah lagi untuk memastikan mereka benar-benar belajar bahwa menghina orang kecil adalah awal dari kehancuran besar. 2 jam berlalu seperti kedipan mata bagi mereka, namun terasa seperti pembersihan jiwa bagiku. Aku tidak benar-benar pergi jauh. Aku hanya menunggu di dalam mobil di ujung blok, memperhatikan dari kejauhan bagaimana sebuah taksi online datang dan pergi mengangkut koper-koper yang dulu pernah mereka gunakan untuk mengusirku. Kini, koper-koper itu berisi sisa-sisa kesombongan yang telah hancur. Aku memutuskan untuk kembali ke lokasi gerai pusatku. Aku ingin menikmati kemenangan ini di tempat yang menjadi simbol kerja kerasku. Namun, sesampainya di sana, pemandangan yang kontras menyambutku. Jika di rumah lama tadi, suasananya penuh dengan ratapan, di sini suasananya penuh dengan kilatan lampu kamera dan tawa kemenangan. Pihak manajemen mall mengabarkan
bahwa antrean untuk mencicipi gorengan Sinta sudah mengular hingga ke lantai dasar. "Mbak Sinta, ada permintaan wawancara eksklusif dari stasiun TV nasional. Mereka ingin mengangkat kisah The Queen of Ritter." Bagaimana? Andi menyambutku di lobi dengan tablet yang terus berbunyi karena notifikasi masuk. Aku merapikan kembali tatanan rambutku. "Atur di ruang pertemuan utama. Saya akan bicara, tapi bukan soal kekayaan. Saya ingin bicara soal martabat." Saat aku melangkah menuju ruang wawancara, aku melewati area tunggu tamu. Di sana, aku melihat pemandangan yang membuatku berhenti sejenak. Arya sedang duduk di salah satu kursi tunggu dengan pakaian yang acak-acakan. Dia tidak lagi terlihat seperti manajer sukses. Dia terlihat seperti pria yang kehilangan kompas hidupnya. Saat dia melihatku, dia langsung berdiri, mencoba mendekat, namun dihalangi oleh 2 orang bodyguardku. "Sinta, tolong, beri aku waktu 5 menit saja," rintihnya. Suaranya serak, matanya merah. "Ibu jatuh pingsan di kontrakan kecil yang baru saja kami sewa. Kami tidak punya uang tunai sama sekali. Sinta, semua rekening ibu dibekukan karena kasus penipuan investasi itu. Aku baru saja dipecat dari kantor karena masalah kinerjaku dan rumor tentang hutang-hutang ibu." Aku menatapnya tanpa rasa iba yang dulu selalu menguasai hatiku. "Lalu, apa hubungannya denganku, Mas? Bukankah dulu ibu bilang, uang hasil jualan gorenganku itu uang receh yang kotor? Kenapa sekarang kamu mencari uang kotor itu untuk menolong ibumu?" Arya bersimpuh di depanku, mengabaikan tatapan mata para tamu dan staf yang lewat. "Aku salah, Sinta. Aku pengecut. Aku membiarkan wanita yang paling tulus mencintaiku dihina seperti sampah. Sekarang aku sadar, tanpa kamu, aku bukan apa-apa. Tolong, pinjamkan aku uang untuk biaya rumah sakit ibu. Aku akan kerja apa saja untukmu. Jadi supirmu pun aku mau. Asal ibu bisa selamat." Di saat yang sama, tim TV nasional sudah siap dengan kamera mereka di belakang kami. Lampu sorot tiba-tiba menyala. Wartawan itu melihat drama yang terjadi dan dengan cekatan langsung mengarahkan mikrofon ke arah kami. Inilah momen pembuktian di lokasi yang sangat kontras. Di tengah kemewahan bisnisku, suamiku yang dulu menghinaku kini bersujud di bawah kakiku. "Ibu Sinta, apakah ini pria yang ada di berita-berita viral itu? Pria yang menceraikan istrinya karena malu dengan pekerjaan istrinya sebagai penjual gorengan?" tanya wartawan itu. Dengan tajam, aku menatap kamera dengan tenang, lalu menatap Arya. Namanya Arya. Dia adalah bagian dari masa laluku yang pahit. Dan pria yang bersujud ini adalah bukti bahwa kesombongan tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Dia datang ke sini bukan untuk meminta maaf atas luka yang dia torehkan, tapi karena dia sedang butuh uang. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan selembar cek yang nilainya cukup untuk membayar biaya rumah sakit dan sewa rumah layak untuk mereka selama setahun. Aku meletakkannya di lantai, tepat di depan lutut Arya. "Ambil ini, Mas. Anggap saja ini sedekah dari penjual gorengan yang dulu kalian sebut sampah. Tapi ada syaratnya." Suaraku bergema di ruangan itu, tenang namun mematikan. "Setelah kamu ambil cek ini, jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Jangan pernah sebut namaku lagi, dimanapun. Dan beritahu Ibu Ratna bahwa gorengan yang dia injak-injak itu hari ini menyelamatkan nyawanya." Arya mengambil cek itu dengan tangan gemetar. Dia menangis sesenggukan, sebuah tangisan penyesalan yang sudah terlambat ribuan mil. Dia pergi dengan bahu yang merosot, membawa sisa harga dirinya yang sudah habis tak bersisa. Wawancara pun dimulai di depan kamera yang menyiarkan secara langsung ke seluruh pelosok negeri. Aku menceritakan bagaimana setiap hinaan yang aku terima, aku jadikan bahan bakar untuk terus menggoreng, terus berinovasi, dan terus bertahan. Bagi semua wanita di luar sana yang sedang direndahkan oleh keluarga atau pasangan,
karena pekerjaan kalian yang dianggap rendah. Ucapku sambil menatap lensa kamera dengan tajam. Ingatlah satu hal, bukan pekerjaanmu yang menentukan hargamu, tapi seberapa besar nyalimu untuk membuktikan bahwa mereka salah. Jangan biarkan siapapun mematikan apimu, meski mereka mencoba menyiramu dengan air hinaan setiap hari. Acara itu berakhir dengan tepuk tangan meriah dari seluruh orang di ruangan tersebut. Namaku menjadi trending topik nomor 1. Saham perusahaanku melonjak tajam dalam hitungan jam. Di lokasi megah ini, aku bukan lagi Sinta yang berlumur minyak dan tepung di pinggir jalan, tapi Sinta yang menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Namun, saat aku kembali ke ruang pribadiku, Andi masuk dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. "Mbak, Ibu Ratna sudah siuman di rumah sakit, dan dia menolak uang dari Mbak. Dia malah berteriak-teriak bahwa dia akan menuntut Mbak ke jalur hukum atas tuduhan perampasan aset rumah. Dia sepertinya belum benar-benar kapok." Hari itu, awan mendung kembali menyelimuti kota, mengingatkanku pada sore kelabu saat Ibu Ratna menendang wadah cabaiku di pinggir jalan. Namun kali ini, aku tidak berdiri di aspal yang becek. Aku berdiri di balik meja kayu jati yang kokoh di dalam ruang rapat kantor pengacaraku. Di seberang meja, Ibu Ratna duduk dengan kursi roda. Wajahnya pucat, namun matanya masih memancarkan api kebencian yang belum padam. Di sampingnya, Arya tampak kuyu, mengenakan kemeja yang sudah tidak disetrika rapi lagi. "Saya tidak sudi rumah itu jatuh ke tanganmu. Sinta, itu rumah anakku. Kamu pasti sudah menjebak petugas bank dan memanipulasi dokumen, kan?" Suara Ibu Ratna serak, namun tetap berusaha meninggi. "Saya akan tuntut kamu. Saya akan laporkan ke polisi kalau kamu sudah merampas aset keluarga kami dengan cara licik." Pengacaraku, Pak Danu, hanya tersenyum tipis sambil membuka sebuah map hitam yang tebal. "Ibu Ratna, silakan Anda menuntut. Tapi sebelum itu, silakan lihat dokumen-dokumen ini. Kami sudah mengumpulkan bukti forensik dari laboratorium kepolisian mengenai tanda tangan Ibu Sinta yang Anda palsukan pada surat jaminan hutang setahun yang lalu. Kami juga punya rekaman CCTV dari bank saat Anda datang membawa wanita lain yang menyamar sebagai Sinta untuk menandatangani berkas tersebut." Wajah Ibu Ratna yang tadinya merah karena amarah tiba-tiba berubah menjadi putih pucat seperti kertas. Tangannya yang memegang pinggiran kursi roda mulai bergetar hebat. Arya menoleh ke arah ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ibu benar-benar melakukan itu? Ibu membawa orang lain untuk menyamar jadi Sinta?" Itu karena kita butuh modal, Arya. Ibu lakukan itu demi kamu juga, bela Ibu Ratna dengan suara yang mulai menciut. "Tidak, Bu. Anda melakukannya untuk memuaskan gaya hidup mewah Anda yang palsu," potongku dengan nada dingin dan tenang. "Dan bukan hanya itu. Pak Danu, silakan tunjukkan bukti tambahan mengenai penggelapan dana arisan yang dilaporkan oleh teman-teman sosialitanya." Pak Danu mengeluarkan lembaran lain. Total kerugian korban mencapai 2 miliar rupiah. "Ibu Ratna, mereka sudah siap melapor secara kolektif ke Polda Metro Jaya sore ini. Dengan bukti-bukti ini, ancaman hukumannya bukan lagi sekadar perdata, tapi pidana penjara minimal 8 tahun. Ibu Ratna tampak sesak napas. Kesombongan yang selama ini ia agungkan runtuh seketika. Dia melihat ke sekeliling ruangan, mencari perlindungan. Namun hanya ada dinding-dinding dingin dan tatapan tajam dari kami. Dia kemudian menatap Arya. Namun Arya justru memalingkan wajahnya sambil menutup mata dengan tangan. Putranya yang selama ini dia banggakan sebagai tameng, kini tak lagi bisa melindunginya. Sinta, tolong, jangan lapor polisi." Suara Ibu Ratna kini berubah menjadi rintihan yang menyedihkan. Dia mencoba bangkit dari kursi rodanya, hampir tersungkur di lantai untuk memegang kakiku. "Ibu minta maaf, Sinta. Ibu hilaf. Ibu cuma gak mau kamu terlihat lebih sukses dari keluarga kami. Ibu iri padamu. Tolong,
cabut semua tuntutan ini. Ibu sudah tua. Sinta, ibu nggak akan kuat di penjara. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Lucu ya, Bu? Saat saya dulu memohon agar ibu menghargai saya sebagai manusia, ibu justru menganggap saya sampah. Saat saya bekerja keras di bawah terik matahari, ibu menyebut saya memalukan. Sekarang, saat hukum mulai menjerat Anda menyebut saya anak dan menantu. Arya akhirnya angkat bicara. Suaranya pecah karena tangis. Sin, aku tahu aku brengsek. Aku tahu, aku nggak pantas minta apa-apa lagi. Tapi, tolong, kasih ibu satu kesempatan terakhir. Aku akan jual apa saja yang tersisa untuk ganti rugi. Asal ibu nggak dipenjara. Aku menatap Arya dengan rasa iba yang tipis. Tapi logika hukumku tetap tegak. Mas, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Kamu terlalu lama memanjakan kesombongan ibumu, hingga dia merasa bisa melakukan apa saja, termasuk melakukan tindak kriminal atas namaku. Jika aku membiarkan ini, artinya aku membiarkan kejahatan menang. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. 2 orang petugas kepolisian berpakaian preman masuk setelah memberikan salam kepada Pak Danu. Ibu Ratna, kami dari kepolisian mendapat mandat untuk menjemput Anda terkait laporan pemalsuan dokumen dan penipuan. Ibu Ratna menjerit histeris. Dia menangis sambil memanggil-manggil nama Arya, memohon agar tidak dibawa. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu ia banggakan, satu pun tidak ada yang datang membela. Malah, merekalah yang pertama kali menyerahkan bakti-bakti kejahatannya ke polisi karena merasa tertipu oleh gaya hidup mewah palsu. Ibu Ratna, saat petugas menggiring kursi rodanya keluar, Ibu Ratna menoleh padaku dengan wajah yang hancur. Tidak ada lagi si sesesa mertua sombong yang dulu menghinaku. Yang ada hanyalah seorang wanita tua yang kehilangan segalanya karena gengsi yang tidak berdasar. Sinta, aku membencimu. Aku benci karena kamu benar-benar berhasil, teriaknya sebelum pintu lift tertutup. Ruang rapat mendadak sunyi. Tinggal aku dan Arya yang masih duduk di kursinya dengan bahu yang bergetar hebat. Aku berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Mas, ambillah sisa pakaianmu yang masih ada di gudang kantorku besok. Setelah itu, tolong jangan cari aku lagi. Aku sudah memaafkan kalian, tapi aku tidak bisa melupakan bagaimana rasanya dibuang saat aku sedang berjuang. Ucapku tanpa menoleh padanya. Aku mengerti, Sin. Terima kasih, karena setidaknya kamu masih menyelamatkan nyawa ibu di rumah sakit waktu itu. Aku benar-benar kehilangan mutiara demi segenggam kerikil, bisik Arya sebelum dia melangkah keluar dengan kaki yang terseret-seret. Aku menarik napas panjang. Kehancuran rencana jahat mereka sudah lengkap. Rumah yang mereka banggakan kini menjadi milikku. Bisnis yang mereka hina kini menjadi raksasa. Dan nama baik yang mereka puja kini sudah tercemar. Namun, di balik rasa puas ini, ada sebuah kekosongan yang mengingatkanku bahwa kesuksesan yang paling manis bukan saat kita bisa melihat musuh kita hancur, melainkan saat kita tidak lagi terpengaruh oleh keberadaan mereka. Saat aku hendak meninggalkan kantor, Andi masuk membawa sebuah buket bunga besar. Mbak Sinta, ada kiriman bunga dari Asosiasi Pengusaha Wanita. Mereka menyambut Mbak sebagai anggota kehormatan baru. Dan ada kabar bahwa Clarissa ditangkap polisi di bandara saat mencoba kabur ke luar negeri karena terlibat kasus pencucian uang yang sama dengan Ibu Ratna. Aku tersenyum tipis. Ternyata hukum alam bekerja lebih cepat dari yang aku duga. Roda kehidupan tidak hanya berputar, tapi kadang ia menggilas mereka yang mencoba menghambat perputarannya dengan cara-cara kotor. Aku melangkah keluar menuju mobilku, siap untuk menyongsong hari esok yang lebih cerah. Namun aku tidak tahu bahwa di balik semua kemenangan ini ada sebuah pesan singkat
yang masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal yang berisi. Aku sudah mengamatimu sejak lama. Sinta, ini baru permulaan dari permainan yang sesungguhnya. Pesan singkat dari nomor tak dikenal itu, aku simpan di sudut pikiran. Namun tidak kubiarkan ia merusak ketenanganku malam ini. Aku berdiri di balkon apartemenku yang baru, menatap kerlap-kerlip lampu kota, Jakarta yang seolah menjadi saksi bisu atas setiap tetes keringat dan air mata yang pernah tumpah. Angin malam berhembus pelan, menerbangkan beberapa helai rambutku, membawa aroma sisa hujan yang segar, aroma yang kini kurasakan sebagai bau kebebasan, bukan lagi bau kemiskinan. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai hukum menghantam keluarga Arya. Kabar terakhir yang kudengar, Ibu Ratna harus menjalani sisa hari-harinya di balik jeruji besi. Namun karena kondisinya yang mulai sakit-sakitan, ia dipindahkan ke rumah sakit penjara. Arya, dia kini bekerja sebagai pengemudi ojek online dan buruh kasar di sebuah gudang logistik di pinggiran kota. Kadang, saat aku tidak sengaja melihat pria dengan jaket hijau kusam di lampu merah, aku bertanya-tanya, apakah itu dia? Namun, aku tidak lagi merasa ingin tahu. Rasa sakit yang dulu membara, kini telah mendingin, menjadi abu yang perlahan tertiup angin. Pagi ini, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku meninggalkan mobil mewah dan sopir pribadiku di kantor. Aku mengenakan pakaian kasual, celana jeans, kaos putih sederhana, dan sepatu kets. Aku berjalan kaki menuju sebuah gang sempit di dekat pasar tempat aku dulu memulai segalanya. Di sana, aku melihat seorang wanita muda sedang sibuk menggoreng bakwan di atas gerobak yang mirip sekali dengan gerobakku dulu. Wajahnya berkeringat, matanya sesekali melirik ke arah anaknya yang sedang belajar di bangku kayu kecil di sampingnya. Aku mendekat, merasakan panasnya minyak yang memercik, suara sering yang merdu, dan aroma adonan tepung yang digoreng garing. Bakwannya, 5. Mbak, yang garing ya? Ucapku sambil tersenyum. Wanita itu menoleh, tersenyum tulus, meski wajahnya tampak lelah. Siap mbak, tunggu sebentar ya. Ini baru mau matang. Saat dia membungkus gorengan itu, aku teringat betapa dulu aku sangat ingin ada orang yang menghargaiku, bukan karena apa yang aku miliki, tapi karena apa yang aku perjuangkan. Aku memberikan selembar uang Rp100.000 kepadanya. Kembaliannya ambil saja mbak, buat jajan adiknya, kataku sambil menunjuk anak kecil itu. Wanita itu tertegun, matanya berkaca-kaca. Aduh, mbak, ini kebanyakan. Terima kasih banyak ya mbak. Semoga rezeki mbak makin lancar. Amin. Terus semangat ya mbak. Jangan pernah malu dengan apa yang mbak kerjakan. Siapa tahu, tahun depan mbak sudah punya pabrik gorengan sendiri. Bisikku menyemangatinya sebelum aku beranjak pergi. Langkahku terasa sangat ringan. Aku sadar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita pamerkan di depan orang yang menghina kita. Kesuksesan sejati adalah saat kita tetap memiliki hati yang lembut, meskipun dunia telah mencoba mengeraskannya berkali-kali. Kini, brand gorengan Sinta telah bertransformasi menjadi yayasan pemberdayaan wanita. Aku menggunakan sebagian besar keuntunganku untuk memberikan modal dan pelatihan bagi para istri yang ingin mandiri secara ekonomi, agar mereka tidak perlu mengalami nasib yang sama denganku, dihina dan diusir karena dianggap tidak berdaya. Aku ingin menciptakan ribuan Sinta baru yang mampu berdiri tegak di atas kaki mereka sendiri. Sore itu, aku kembali ke kantor pusatku. Andi menyambutku dengan laporan bahwa perusahaan kami baru saja memenangkan penghargaan startup kuliner terbaik tahun ini. Namun, yang membuatku lebih bahagia adalah melihat sebuah foto yang dikirim oleh tim lapanganku. Foto Arya yang sedang terduduk di depan lapak gorengan, salah satu binaan yayasanku. Dia tampak sedang membeli sebungkus bakwan dengan uang recehan hasil nariknya seharian. Dalam foto itu, Arya tampak menatap logo wajahku yang terpampang di gerobak tersebut. Ada senyum tipis yang getir di wajahnya.
Namun ada juga raut rasa hormat yang baru tumbuh. Dia akhirnya belajar menghargai uang receh yang dulu ia benci. Aku menutup layar ponselku. Pelajaran sudah selesai. Hikmah dari perjalananku ini sangat sederhana, namun mendalam. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya atau status sosialnya saat ini. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang ia bangun di dalam doa dan kerja kerasnya yang sunyi. Roda kehidupan itu nyata. Ia akan mengangkat mereka yang sabar dan menghancurkan mereka yang sombong dengan cara yang paling tidak terduga. Untuk kalian yang saat ini sedang berada di titik terendah, yang sedang dihina oleh mertua, pasangan, atau lingkunganmu sendiri, jangan balas dengan makian. Balaslah dengan pembuktian. Biarkan keberhasilanmu yang menjadi suara paling keras untuk membungkam kesombongan mereka. Teruslah menggoreng impianmu hingga ia matang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke orang terdekatmu. Bagikan kisahmu juga di kolom komentar. Terima kasih.